Sekarang soal ini kita dikasih salah satu nilai perbandingan trigonometri dan dikasih letak kuadran. Lalu kita cari nilai yang dimaksud. Contoh, jika beta sudut di kuadran keempat dan cos beta itu 3/4, tentukan nilai dari 2 sin beta tambah 3 tan beta dikurang sek beta adalah. Langkah pertama, kita buat dulu sebuah segitiga. Segitiga ini siku-siku dan beta kita letak di salah satu sudut. Mau letak di bawah boleh atau mau letak di atas boleh. Nanti nilainya sama, kita letak bawah yaitu beta. Lanjut, sekarang dikasih cos beta, maka kita tulis dulu cos beta itu 3/4. Kita ingat dulu rumus untuk kosinus itu adalah cos sa mi. Sa ini adalah samping, lalu mi ini adalah miring. Maka kita harus letak sesuai di segitiga. Betanya di sini, sekarang sampingnya itu nilai 3. Sampingnya itu di bagian sini, yaitu di samping dari beta. Jadi sampingnya kita tulis 3. Lanjut, sekarang kita lihat miringnya itu adalah 4. Miringnya itu terletak di sini, maka di sini kita tulis 4. Lanjut, sekarang kita mau cari nilai 2 sin beta ditambah 3 tan beta dikurang sek beta. Maka kita butuh nilai dulu yang bagian depan, yaitu depan dari beta. Mau cari nilai depan, kita harus ambil bantuan dari Pitagoras. Pitagoras rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya itu untuk sisi miring yaitu 4, maka kita ganti 4 kuadrat. Sama dengan A ini untuk sisi datar yaitu 3 kuadrat. Ditambah B yaitu kita mau cari nilai datar yang lain, maka tulis B kuadrat. 4/2 dapat 16 sama dengan 3/2 dapat 9 ditambah B kuadrat. Tambah pindah ke sebelah jadi kurang 16 kurang 9 sama dengan B kuadrat. Jadi 7 adalah B kuadrat, maka B adalah akar 7. Maka kita dapat nilai B yaitu akar 7. Akar 7 ini datang dari rumus Pitagoras. Sekarang kita cari nilai yang dimaksud yaitu nilai ini. Sambung, kita hitungan di sini yaitu 2 sin beta ditambah 3 tan beta lalu dikurang sek beta. Lanjut, untuk sin rumusnya adalah D per mi. D ini yaitu depan lalu per miring ditambah 3 dikali. Tan rumusnya adalah tan D sa. D per sa yaitu depan per samping, dan sek adalah sek mi sa yaitu miring per samping. Sekarang kita fokus semuanya pada sudut beta. Jadi kita lihat beta di sini. Sekarang nilai untuk D per mi di sini depan yaitu akar 7, lalu per miring adalah 4. Lalu ditambah 3 tan itu rumusnya D per sa yaitu depan itu akar 7, lalu per samping yaitu 3. Lanjut, berikutnya adalah sek mi sa yaitu miring 4, lalu per samping itu 3. Sekarang kita udah dapat nilainya semua. Sekarang kita masuk ke sudut yang terletak di kuadran 4. Langkah 2, kita harus tahu dulu yaitu sifat dari kuadran, yaitu kuadran 1 itu untuk semua positif. Kalau kuadran 2 itu untuk sin dengan kosek positif. Dan kuadran 3 itu untuk tan dengan kotangen positif. Dan kuadran 4 ini untuk kosinus dengan sekan positif.
Jadi karena sudut beta itu terletak di kuadran 4, kuadran 4 itu untuk cos dengan sek yang positif. Jadi asalkan kita nampak yang cos dengan sek itu dikasih positif, maka selain dari cos dengan sek ini kita kasih negatif. Contoh ini sin, maka kita kasih negatif negatif. Ini tan, maka kita kasih negatif negatif. Lalu ini sek, dan soal ini kuadran 4 itu untuk sek positif, maka di sini kita kasih positif positif. Lanjut hitung. Di sini bisa dicoret dengan bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2. Maka ini setelah hitung dapat min akar 7 per 2. Di sini itu pas bisa dicoret dengan bagi 3, 1, bagi 3, 1. Maka dapat hasil min akar 7 per 1. Bagian belakang ini nanti min dikali ke dalam, maka dapat min 4 per 3. Sekarang sambung ke pecahan, itu harus samakan penyebut. 2, 1, 3 samakan penyebut menjadi 6. Jadi 6 dibagi 2 dapat 3, 3 dikali min akar 7, min 3 akar 7. 6 bagi 1 6, 6 kali min akar 7, min 6 akar 7. Terakhir 6 dibagi 3 dapat 2, 2 dikali min 4 dapat min 8. Terakhir kita cari sejenis, min 3 akar 7, min 6 akar 7, maka min 9 akar 7, yaitu kedua ini ditambah. Min 3, min 6 dapat min 9 akar 7. Bagian belakang min 8 terakhir per 6. Maka ini merupakan hasil dari soal berikutnya. Lanjut soal berikutnya. Diketahui cos A sama dengan min 1/3 dan A sudut di kuadran kedua. Tentukan nilai 3 sin A dikurang 4 tan A. Kita langkah pertama buat dulu sebuah segitiga. Siku-siku dan A sudutnya kita letak di salah satu sudut. Dan kita tulis dulu cos A sama dengan min 1/3. Rumus dari cos A itu cos sa mi. Sa artinya samping, lalu mi artinya miring. Maka kita letak angka-angka berikut ke dalam segitiga dan sudut A terletak di sini, maka sampingnya itu berada di samping sudut A. Maka ditulis 1. Dan miring itu terletak di hadapan siku-siku, yaitu miring, maka kita letak 3. Langkah berikut kita harus cari Pitagoras supaya dapat nilai depan. Jadi kita cari ini dulu. Langkah tambahan yaitu cari Pitagoras. Pitagoras rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C yaitu miring, yaitu 3 kuadrat sama dengan A 1 kuadrat ditambah B kuadrat. 3 kuadrat 9 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah B kuadrat. Ini pindah ke sebelah jadi kurang, 9 kurang 1 sama dengan B kuadrat. 8 adalah B kuadrat. Kuadrat pindah jadi akar 8 sama dengan B. Akar 8 itu sederhananya menjadi 2 akar 2 dapat B. Maka kita dapat hasil Pitagoras yaitu 2 akar 2. Lanjut berikut. Sekarang kita cari nilai yang dimaksud, yaitu cari nilai 3 sin A. 3 sin A lalu dikurang 4 tan A. 3 sin, kita ingat rumus sin dulu, yaitu sin demi, yaitu depan per miring. Lalu untuk rumus tan itu adalah tan D sa. D yaitu depan, sa yaitu samping. Sekarang kita masuk angkanya yaitu
Di sudut A, depannya adalah 2 akar 2. Lalu miringnya adalah 3. Lalu dikurang 4, buka kurung. Depan dari sudut A adalah 2 akar 2 per samping adalah 1. Jadi kita kembali lagi ke kuadran. Tadi kita kan ada tulis kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 untuk semua positif. Kalau kuadran 2 untuk sin dengan kosek positif. Kalau kuadran 3 untuk tan dengan kot positif. Dan kuadran 4 untuk cos dengan sek positif. Dan soal di sini adalah kuadran 2. Kuadran 2 maka itu hanya untuk sin dengan kosek yang bernilai positif. Selain dari sin dengan kosek maka bernilai negatif. Soal di sini adalah sin, maka dia bernilai positif. Soal di sini adalah tan, maka dia bernilai negatif. Sekarang masuk hitungan. Bagian di sini pas ada yang bisa dicoret, yaitu nilai 3 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 1. Dan sekarang tinggal hitung, yaitu 1 kali 2 akar 2, maka 2 akar 2. Di sini tidak ada yang bisa coret karena yang bawah itu nilai 1, jadi kita kali biasa. Di sini nilai min 4, kita kali yang dalam min 2 akar 2. Min dikali min menghasilkan positif. Lalu 4 kali 2 akar 2 maka dapat 8 akar 2. 2 akar 2 ditambah 8 akar 2 maka dapat 10 akar 2. Jadi ini merupakan jawabannya.